Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Safitri dari kelas D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ingin membahas mengenai mekanisme artikulasi. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan tersebut, ada baiknya saya sedikit memaparkan mengenai klasifikasi bunyi segmental. Klasifikasi bunyi segmental ini didasarkan oleh 10 kriteria. Yang pertama itu ada tidaknya gangguan, yang kedua mekanisme udara, ketiga arah udara, keempat pita suara, yang kelima lubang lewatan udara, keenam mekanisme artikulasi, ketujuh cara gangguan, kedelapan maju mundurnya lidah, kesembilan tinggi rendahnya lidah, dan yang terakhir bentuk bibir. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas mengenai mekanisme artikulasi dan pengertian dari bunyi vokoid dan kontoid beserta 5 contohnya masing-masing. Langsung saja saya akan membahas mengenai mekanisme artikulasi. Apa itu mekanisme artikulasi? Mungkin bagi sebagian orang, kata mekanisme artikulasi sudah tidak asing lagi. Mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika mengeluarkan bunyi bahasa. Pada kriteria ini, bunyi dapat dibedakan menjadi 9 bagian. Yang pertama itu bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dikeluarkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan bibir labium atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi. Contohnya itu pada saat kita menyebutkan bunyi P, B, M, dan W. Yang kedua, bunyi labiodental. Nah, bunyi labiodental ini adalah bunyi yang dikeluarkan dari keterlibatan bibir labium bawah dan gigi dentum atas. Caranya, bibir bawah menyentuh gigi dentum atas sebagai titik artikulasi. Misalnya kita mengucapkan bunyi F dan V. Yang ketiga ada bunyi apikodental. Nah, bunyi apikodental ini adalah bunyi yang dihasilkan dari keterlibatan ujung lidah dan gigi dentum atas. Caranya itu ujung lidah menyentuh gigi dentum atas sebagai titik artikulasi. Contohnya pada saat kita mengucapkan bunyi T pada kata pintu, bunyi D pada kata dadi, dan bunyi N pada kata minta. Yang keempat ada bunyi apiko-alveolar. Nah, bunyi ini adalah bunyi yang dikeluarkan dari keterlibatan ujung lidah dan gusi alveolum. Caranya itu ujung lidah menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi. Contohnya itu pada saat kita mengucapkan T pada kata pintu, D pada kata dudu, dan N pada kata nama. Yang kelima ada bunyi laminopalatal. Nah, bunyi ini adalah bunyi yang dikeluarkan oleh keterlibatan tengah lidah dan langit-langit keras atau palatum. Nah, pada bunyi ini caranya yaitu tengah lidah menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Misalnya itu pada saat kita mengucapkan bunyi C, J, N, dan S. Yang keenam ada bunyi dorsovelar. Bunyi dorsovelar ini adalah bunyi yang dikeluarkan
oleh keterlibatan pangkal lidah dorsum dengan langit-langit lunak atau velum. Caranya itu, pangkal lidah menyentuh langit-langit keras atau velum sebagai titik artikulasi. Contohnya itu pada saat kita mengucapkan bunyi K, G, X, dan N. Yang ketujuh ada bunyi dorso-ovular. Nah, bunyi ini dikeluarkan oleh keterlibatan pangkal lidah dengan anak tekak atau ovula. Caranya itu, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi. Contohnya itu pada saat kita mengucapkan bunyi Q dan R. Yang kedelapan ada bunyi laringal. Bunyi laringal ini adalah bunyi yang dikeluarkan oleh keterlibatan tenggorok laring. Caranya itu, udara yang dikeluarkan dari paru-paru digesekkan ke tenggorok. Contohnya pada saat kita mengucapkan bunyi H. Dan yang terakhir ada bunyi glotal. Bunyi glotal ini adalah bunyi yang dikeluarkan dari keterlibatan lubang atau celah glotis pada pita suara. Caranya itu, pita suara disempitkan sedemikian rupa sehingga glotis tertutup. Contohnya pada saat kita mengucapkan bunyi hamzah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Apa itu bunyi vokoid? Bunyi vokoid adalah bunyi yang dikeluarkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Contohnya itu, yang pertama huruf I. Ciri-cirinya tinggi, depan, tak bulat, contoh kata bila. Nah, yang kedua bunyi E. Ciri-cirinya tengah, depan, dan tak bulat. Contoh kata itu ide. Yang ketiga ada huruf A. Rendah, depan, tak bulat. Contoh kata cari. Dan U. Ciri-ciri tinggi, belakang, tak bulat. Contoh kata buku. Dan yang terakhir contohnya itu ada O. Belakang, maksud saya ciri-cirinya tengah, belakang, dan bulat. Contoh katanya tokoh. Selanjutnya bunyi kontoid. Bunyi kontoid ini adalah bunyi yang harus melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Contohnya itu P. Ciri-cirinya mati, oral, bilabial, plosif. Contoh katanya paku. Yang kedua ada bunyi B. Ciri-cirinya hidup, oral, bilabial, plosif. Contoh kata baru. Yang ketiga bunyi T. Ciri-cirinya mati, oral, ambikodental, dan plosif. Contoh kata tidur. Yang keempat bunyi D. Ciri-cirinya hidup, oral, apikodental, dan plosif.
contoh kata dari. Dan yang terakhir ada kata bunyi K. Ciri-cirinya itu mati, oral, velar, dan plosif. Contoh kata kaku. Cukup sekian pemaparan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang tadi saya paparkan dapat bermanfaat untuk kalian